Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema, yaitu cinta pada Allah dan Rasulnya. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan ciri orang-orang yang beriman. Lalu, dengan bagaimana bentuk cinta kita kepada Allah? Teman-teman tahu tidak? Caranya yaitu kita harus melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, mengikuti ajaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, beriman pada Allah saja belumlah cukup jika kita tidak mencintai dan mengikuti ajaran Rasulullah. Apabila seseorang benar-benar mencintai Allah, maka hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah. Apabila keduanya berjalan dengan baik, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah agar cinta kita kepada Allah di dalam hati ini tumbuh? Tahu tidak? Caranya yaitu kita harus memperbanyak berzikir atau mengingat Allah dan harus berpikir untuk memahami isi-isi dari Al-Quran, supaya bisa melatih diri untuk melaksanakan semua perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah di antaranya: 1. Tidak akan ragu dalam menghadapi kematian. 2. Ingatannya tidak pernah lepas kepada Allah dan berbanyak berzikir, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah semata. Yang ketiga, orang yang cinta kepada Allah senantiasa berusaha mengendalikan hawa nafsunya dan mengusahakan perbuatannya lahir maupun batinnya hanya untuk mematuhi perintah Allah. Wahai hamba Allah, ketahuilah sesungguhnya perbuatan maksiat itu timbul karena mendahulukan cinta kepada hawa nafsu ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang cintanya, bencinya, pemberiannya dan pencegahannya hanya untuk kepentingan hawa nafsu, berarti hal itu menunjukkan kurangnya iman yang wajib ada di dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika itu seseorang diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepentingan hawa nafsu dan segala keinginannya. Salah satu wujud cinta tersebut adalah mencintai sesuatu semata-mata karena Allah. Jadi kesimpulannya yaitu wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat
yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Allah yang Maha Suci memberi kita nikmat tiada henti, rizki yang tidak bisa dihitung siji-siji, tapi terus kita nikmati. Hanya kepadanya lah kita panjatkan puji dan syukur sepenuh hati. Salawat dan salam tersanjungkan kepada Nabi terbaik seluruh alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya penerang kegelapan yang diharapkan syafaatnya di akhir zaman. Perkenalkan, saya Ahmiyah Fazal Weza dari kelas 6 Abu Bakar As-Siddiq Min 1 Banyumas akan menyampaikan khotbah dengan judul Kewajiban Menuntut Ilmu. Rencang-rencang ngertos mboten nek saniki wabah corona niku tesih wonten ing Indonesia. Ngertos? Ngertos. Nah, mula niku kita padha sinau nang griya. Ngangge daring, kedah ngangge masker, kedah wicik ngangge sabun, jagi jarak, boten pareng grombol-grombol. Temut-temut niku nggih. Nggih. Meskipun wabah corona masih merajalela, kita tetap wajib menuntut ilmu. Dan meskipun belajar dari rumah, kondisi ini jangan sampai membuat kita surut dan tidak semangat dalam belajar. Justru kondisi seperti ini harus membuat kita belajar mandiri. Karena demanding knowledge is high. Conveying knowledge is worthy. Repeating knowledge is weaker. Seeking knowledge is jihad. Yang artinya menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman, sekian lama berada di rumah, tentu kita sangat bosan, malas, dan senang mainan HP. Betul. Betul. Malas belajar, malas mengerjakan tugas, sukanya makan terus. Belum lagi kalau mama marah-marah
keluarga. Kasihan ayah dan ibu kita. Yuk kita bantu dengan selalu rajin belajar dan beribadah. Ayo kita bantu dengan jadi anak-anak yang soleh-solehah, kebanggaan ayah dan ibu. Ayo kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ayo kita semangat belajar teman-teman. Rasulullah SAW saja mengajak kita untuk belajar. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Supaya tambah semangat belajar, yuk kita nyanyi bersama. Pakai lirik akun Bang Jago ya. 1, 2, 3. Teman-teman, ayo belajar. Teman-teman, ayo semangat agar sukses di masa depan. Terima kasih. Itu tadi hitobah dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar di masa pandemi ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Virus corona datang tiba-tiba, pergi entah kapan dari dunia. Jika salah ucap dalam bicara, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kalimat syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita peroleh hingga saat ini, terutamanya nikmat Islam, iman, dan ihsan. Nikmat terbesar yang merupakan syarat untuk memasuki pintu gerbang surga dan ridha Allah Ta'ala. Sholawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada uswatun hasanah, the best idol Habibana wa Nabiyana, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya hidayah. Dewan Juri dan pemirsa yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan yang membanggakan ini saya menyampaikan rangkaian kalimat dalam kitabah yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sahabatku, Mas Bro yang solih dan ganteng,
dan Mbak Sis yang solihah dan cantik. Di antara manusia yang paling berjasa kepada kita adalah kedua orang tua kita. Betul apa betul? Orang tua adalah sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena itulah Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan ayah kita. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah dari rumah pagi, siang, malam, bahkan kadang tak pulang. Ternyata semua itu hanya untuk anaknya. Sedangkan ibu tidak pernah hiraukan rasa sakit yang mendera. Bahkan penderitaan ibu saat mengandung dibahasakan dengan wahnan ala wahnin. Payah di atas kepayahan. Mereka tanpa lelah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apakah bapak dan ibu meminta bayaran dan nota ganti rugi? Nak, ini total harga ASI. Ini biaya pendidikan dari PAUD, TK, SD, sampai sarjana. Tolong dilunasi ya. Tidak pernah. Namun terkadang kitalah yang buat perhitungan dengan bapak dan ibu kita. Bu, minta uang jajan. Kan kemarin udah bantu cuci piring. Ayah, belikan HP dong. Kan aku sudah hafal 1 juz. Berapa kali kita merengek, minta ini, minta itu. Minta itu, minta ini. Tuman. Siapa yang ingin bahagia? Saya. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Ya, tentu kita semua menambahkannya. Dan memang itulah yang kita pinta lewat doa. My dear, my brother rahimakumullah. How to make our parents happy? Yang pertama, menuruti perintah keduanya dan tidak menyakiti hati orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridaullahi fi ridha walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, berakhlak mulia di hadapan keduanya. Nah teman-teman, yen ditimbali romo kalih ibu, jawablah dengan bahasa yang sopan, halus, dan baik. Jangan berkata kasar, ih, ah. Itu adalah salah satu perbuatan durhaka. Yang ketiga, mendoakan selalu kedua orang tua. Mari jangan pernah lupa mendoakan mereka. Karena doa dari anak yang solih adalah amal jariah bagi kedua orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin ingkang minulya, Butejo Darsoto sambi godhog kupat jangan nekara. Sekap semanten atur kawula sedaya lepat nyuwun pangapura. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
dengan cara mengaji, sholat ojo lali, 5 waktu tansah dilakoni, tambah tahajud saben wengi supados nikmat Allah tansah ditambahi. Amin Allahumma amin. Salawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurah kepada sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, Muhati Aminah. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan adalah Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, siapa yang ingin masuk surga? Jawab yang keras dong. Siapa ingin surga bilang aku. Siapa ingin surga bilang saya. Hormati orang tua, sayang pada sesama, taat Allah juga taat Rasulnya. Nah, jika ingin masuk surga, di antara syarat utamanya adalah sembahlah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memperingatkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kedua orang tua kita adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Adanya kita di dunia karena lantaran keduanya. Bapak kita berangkat pagi, pulang petang, peras keringat banting tulang. Tak kena susah dan tak pernah lelah. Bebasan awan gue bengi gak awan. Bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Leres Bapak? Demikian pula Ibu. Bagaimana perjuangan ibu dari awal mengandung, mual, muntah, lemas, mewarnai hari-harinya. Kasih sayang ibu bagai matahari yang selalu menyinari bumi tanpa mengharap kembali. Maka kita harus hormat, taat, dan bergaul dengan adab-adab yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kelanjutan ayat di atas tadi. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Tidak boleh mengucap kata "ah", maksudnya misal saat orang tua menyuruh kita, "Nak, ayo berangkat ngaji." Jawabnya, nanti Bu, masih mainan. Tapi ada loh kalimat yang diperbolehkan, bahkan diharuskan. Kalimat diharuskan? Gak salah tuh. Mau tahu? Ini contohnya. Saat orang tua menyuruh kepada kita, "Nak, ayo bangun saat subuh." Jawabnya,
Nah, itu maksudnya. Jangan mengucapkan perkataan yang menyakitkan keduanya. Namun, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, serta mendoakannya dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terdapat salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-temanku yang saya banggakan, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia sempurna yang merupakan the first and the best man, tak lain dan tak bukan Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Pentingnya Menuntut Ilmu. Ilmu merupakan perkara penting dalam ajaran Islam. Islam sangat menghargai ilmu, termasuk orang-orang yang memilikinya. Karena pentingnya ilmu, maka banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Islam menempatkan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, baik itu ulama, kiai, ustadz, guru, dan lain sebagainya. Islam juga memberikan motivasi yang tinggi kepada orang-orang yang mencari ilmu, baik itu murid, santri, mahasiswa, dan yang sejenisnya. Allah menjanjikan hendak meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sejarah membuktikan banyak orang-orang yang bernama masyhur dari dulu hingga sekarang karena keimanan dan ilmu yang dimilikinya. Coba kita menengok ke
sejarah peradaban Islam, terutama pada saat Bani Abbasiyah, terutama pada saat kekhalifahan Harun al-Rasyid, dikenal dengan The Golden Age History of Islam atau sejarah keemasan Islam, di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman yang kuat dan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan ilmunya dari dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai ahli sosiolog, Al-Khwarizmi sebagai ahli matematika, Jabir Hayyan sebagai ahli kimia, Ar-Razi, Ibnu Rushd, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Demikian pula Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dengan iman dan diwujudkan dengan bentuk amal, maka namanya akan dikenang sepanjang masa. Semoga kita termasuk generasi yang beriman dan berilmu, sehingga menjadi generasi yang baik bagi diri sendiri, orang tua, bangsa, dan negara. Bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, bangsa yang adil, negara yang makmur. Di bawah lindunganmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terdapat salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.